Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Lutfiana, NIM T 2018-7052 dari kelompok 14. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem persamaan diferensial orde 1 tak homogen dengan koefisien konstan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Ibu Afifah Nur Aini MPD. Nah, pada materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai asal muasal rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial orde 1 tak homogen ini. Nah, jadi yang pertama, dalam menyelesaikan sistem persamaan diferensial ini kita menggunakan contoh soal 4.60 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Soalnya yaitu Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan sin dalam kurung E pangkat min X. Misalkan, di sini kita misalkan Z sama dengan Y aksen. Dengan mendiferensialkan Z terhadap X, maka diperoleh Z aksen sama dengan Y double aksen. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat memperoleh sistem persamaan diferensial orde 1 berikut ini. Yang pertama yaitu Y aksen sama dengan Z. Dan yang kedua, Z aksen sama dengan 3Z min 2Y plus sin E pangkat min X. Nah, selanjutnya kita akan mengembangkan metode variasi parameter untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial orde 1 yang berbentuk yang pertama yaitu X aksen sama dengan K1 dalam kurung TX plus K2 dalam kurung TY plus F dalam kurung T. Dan yang kedua persamaannya yaitu Y aksen sama dengan L1 dalam kurung TX plus L2 dalam kurung TY plus G dalam kurung T. Nah, anggaplah pasangan fungsi dari X1, Y1, dan X2, Y2 merupakan dua penyelesaian yang bebas linier yang berpadanan dengan sistem persamaan homogen. Sehingga didapatkan persamaan yang pertama yaitu X aksen sama dengan K1 dalam kurung TX plus K2 dalam kurung TY. Dan persamaan yang kedua yaitu Y aksen sama dengan L1 dalam kurung TX plus L2 dalam kurung TY. Maaf, itu salah penulisan ya, seharusnya Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari penyelesaian khusus dari XPYP yang memenuhi sistem persamaan 5.117 dan 5.118 ini. Yang berbentuk dalam kurung XPYP sama dengan U1 dalam kurung T dalam kurung X1 Y1 plus U2 dalam kurung T X2 Y2, di mana U1 dan U2 di sini akan dicari dengan mensubstitusikan 5.21 ke sistem 5.117 dan 5.118. Setelah disubstitusikan dan mengingat bahwa X1 Y1 dan X2 Y2 merupakan penyelesaian homogen, maka kita akan peroleh sistem persamaan dalam U1 dan U2, yaitu bentuknya adalah X1 U1 aksen plus X2 U2 aksen sama dengan FT, Y1 U1 aksen plus Y2 U2 aksen sama dengan G dalam kurung T. Dengan menggunakan aturan Cramer dalam teori matriks, kita peroleh formula untuk U1 dan U2, yaitu U1 aksen sama dengan F dalam kurung T Y2 min G dalam kurung T X2 per W dalam kurung T, dan U2 aksen sama dengan G dalam kurung T X1 min F dalam kurung T Y1 per W dalam kurung T, di mana WT di sini disebut Wronskian dan diberikan oleh W dalam kurung T sama dengan X1 Y2 min X2 Y1. Nah, proses yang dilakukan di atas tadi kita namakan sebagai variasi parameter.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait contoh soal. Terkait contoh soal supaya lebih jelasnya lagi, silahkan disimak pembahasan dari teman saya mengenai contoh-contoh soal dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.